Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gensut semuanya. Perkenalkan, saya Salman Paris Harahap sebagai host pada Bincang Pakar, Bincang Info Faktual bersama Pakar. Bincang Pakar adalah podcast yang membahas informasi faktual bersama pakar-pakar unsut yang luar biasa. Program ini merupakan kerjasama antara Humas dan LPPM Unsut. Di episode ke-13 ini, kita telah kedatangan pakar viktimologi yang akan membahas mengenai judi online dalam perspektif viktimologi. Yaitu telah hadir di studio ini bersama Profesor Dr. Angkasa SH M. Hum. Apa kabarnya nih, Prof? Alhamdulillah baik, Mas Salman. Mudah-mudahan baik juga ya kabarnya. Alhamdulillah baik nih, Prof. Nah, nih Prof, akhir-akhir ini kita sering melihat berita mengenai judi online nih, Prof. Iya. Nah, judi online ini lagi hangat-hangatnya dibahas di negara kita nih, Prof. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini ada sebagai darurat judi online, di mana sesuai dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari Setiadi mengungkapkan bahwasannya perputaran uang dalam judi online sepanjang tahun 2023 telah mencapai 327 triliun rupiah. Saya pengen tahu nih, Prof, kira-kira bagaimana sih, Prof, fenomena judi online saat ini di Indonesia menurut Profesor? Ya, terima kasih Mas Salman ya. Ini memang saya kira topik yang kita bicarakan pada saat ini sangat aktual. Ya, karena kita bisa menyaksikan di media sosial, juga di masyarakat, juga di pembicaraan ya di tempat-tempat nongki-nongki barangkali itu membicarakan masalah judi online yang benar, kemudian dikenal disingkat judol gitu ya. Yes, judol betul. Seperti juga pinjaman online, pinjol gitu. Ini judi online. Jadi betul yang disampaikan. Saya sepakat bahwa saat ini itu memang telah terjadi Indonesia sebagai darurat judi online. Ya, betul. Mengapa demikian? Karena beberapa indikator atau faktor yang menegaskan itu memang pantas dijadikan suatu istilah bahwa Indonesia dalam darurat judi online. Karena apa? Dilihat dari yang terlibat saja. Menurut data yang diperoleh yang ada pada diri saya itu sampai 2,1 juta orang dari polusi penduduk Indonesia itu sudah ikut serta di dalam judi online. Dan itu kalau kita lihat dari siapa yang yang masuk atau yang mengikuti judi online itu hampir seluruh lapisan masyarakat. Dari masyarakat misalnya yang tingkat bawah ya, misalnya sebagai buruh bangunan, sampai juga ada yang paling tinggi, anggota dewan ada, wartawan ada, dosen juga ada, mahasiswa juga ada. Jadi hampir seluruh lapisan masyarakat itu ikut serta di dalamnya. Ya, itu satu. Yang kedua tadi juga perputaran uang yang dihasilkan yang dihasilkan itu mencapai tadi 327 triliun. Itu kan luar biasa. Sehingga pantas kalau Presiden sampai turun tangan sehingga membuat Satgas Pemberantasan Judi Online. Iya, benar nih, Prof. Jadi baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu telah membuat suatu Kepres ya, Prof, yaitu Kepres nomor 21 tahun 2024, di mana pada Kepres tersebut Presiden Jokowi membentuk suatu satuan satgas di mana untuk pemberantasan judi online ini ya, Prof. Nah, jadi fenomena ini sangat-sangat viral atau sangat-sangat udah dibahas ya, Prof, ya gitu. Iya. Oke, Prof. Nah, tadi Prof tadi sampaikan bahwasannya semua kalangan, mulai dari kalangan
ekonomi menengah ke bawah, ekonomi menengah ke atas, baik itu seorang wirausaha, seorang berlatar belakang akademisi maupun dewan tadi ya, Prof. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perspektif viktimologi nih, Prof. Profesor kan Profesor adalah guru besar dalam bidang viktimologi ya, Prof ya. Iya, iya. Nah, kalau kita kaitkan nih, Prof, judi online dalam perspektif viktimologi menurut Profesor Angkasa seperti apa nih, Prof? Ya, jadi begini, satu fenomena memang bisa dilihat dari berbagai perspektif Oke, Prof. atau sudut pandang. Perbedaan sudut pandang bisa menjelaskan sesuatu yang berbeda walaupun objeknya sama. Nah, kalau judi online itu kalau dalam perspektif viktimologi setidaknya bisa dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama adalah tentang korbannya, kerugiannya, yang kedua adalah sebab-sebabnya, dan yang ketiga adalah bagaimana membangun suatu sistem guna mengurangi penderitaan para korban itu. Nah, jadi nanti kalau kita melihat dari perspektif viktimologi ya dari segi korbannya, penyebabnya, lalu bagaimana menciptakan suatu sistem guna mengurangi penderitaan atas akibat aktivitas judi online. Oke. Nah, jadi Prof, kalau kita perspektifkan viktimologi ini adalah korban ya, Prof ya. Betul, korban. Berarti seseorang yang melakukan judi online itu biasa kita sebut sebagai korban judi online gitu ya, Prof. Tidak begitu. Oke. Ya, tidak seluruhnya benar. Tidak sepenuhnya benar jadi ya, benar, Prof. Kita melihat dulu batasan korban dalam perspektif viktimologi. Oke. Ya. Yang namanya korban adalah setiap subjek hukum yang mengalami kerugian dan atau penderitaan yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum. Ya, jadi siap, korbannya itu adalah sosok yang mengalami kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum. Oke, Prof. Sedangkan judi online itu penjudinya juga pelaku. Tapi nanti akan bisa kita diskusikan lagi lebih lanjut. Oke. Nah, tadi kan Prof sampaikan korban judi online ini harus memenuhi unsur kerugian ya, Prof ya. Berarti kalau misalnya dia sebagai penjudi berarti dia kalah gitu ya, Prof ya. Jadi begini, memang saya jelaskan dulu ya. Siap. Kalau yang namanya korban itu setidaknya bisa mengalami 4 aspek kerugian atau penderitaan. Oke, ya. Kerugian materi, finansial, kerugian psikologis, kemudian kerugian atau penderitaan fisik dan kerugian sosial. Nah, jadi aspek terkait dengan korban atau terkait dengan judi online ini bisa menimbulkan penderitaan atau kerugian yang mencakup 4 hal itu. Baik kerugian finansial, kerugian secara psikologi, penderitaan fisik dan kerugian sosial. Oke, jadi ada 4 faktor ya, Prof ya. Bukan 4 faktor, 4 aspek. 4 aspek yang terkait dengan masalah akibat dari judi online. Siap, Prof. Nah, jadi kalau misalnya nih, Prof, kalau penjudi-penjudinya ini menang terus gimana tuh, Prof? Apakah disebut sebagai korban atau tidak, Prof? Jadi secara dalam viktimologi atau itu sebenarnya asal dari kriminologi. Judi itu dikategorikan sebagai victimless crime. Artinya kejahatan tanpa korban. Tetapi sebetulnya ada korbannya. Gitu. Karena korbannya itu melekat pada si pelaku. Kalau dalam teori viktimologi ada namanya tingkat kesalahan korban atau gradasi korban. Jadi dalam diri si pelaku tidak pure dia sebagai seorang pelaku, tetapi juga ada aspek korban. Tetapi perlu diingat, judi itu ada judi yang konvensional, ada yang kita lihat online. Kalau konvensional mungkin agak fair ya, karena mereka mungkin yang face to face pakai kartu zaman dulu ya. Benar-benar, Bro. Itu masih fair. Tetapi kalau ini dapat dikatakan juga unfair karena pasti sudah ini berdasarkan penjelasan dari mantan adminnya. Ada ceritanya, Prof. Berarti ya, Prof. Ada testimoninya. Oke, kira-kira bisa di-share ke kita apa tuh, Prof? Ya, jadi dalam bahkan dalam filmnya itu film itu ada film edukasi, saya lupa namanya, tapi nanti saya bisa di searching.
itu untuk edukasi satu negara, di mana film itu supaya jangan sampai warga negara di negara itu, sebut saja negara Cina itu menjadi korban, terutama menjadi admin di Kamboja yang menjadi banyak, Kamboja sama Filipina yang menjadi pusat dari kegiatan ini. Oke, begitu ya, Prof. Jadi kalau kita berbicara korban, pastinya ya, Prof ya, adalah orang-orang yang kerugian dalam melakukan perbuatan judi online tersebut ya, Ya, Prof. jadi begini, korban dari judi online itu memang bisa mengalami apa tadi ya, kerugian materi, karena dia Kerugian materi. sampai uangnya habis, sertifikatnya rumahnya dijual, Iya, kendaraan betul. dijual, hutangnya banyak, dan bahkan terbentur lagi pada namanya pinjol ilegal. Ini satu Oke. paket ya. Berarti dimulai atau diawali dengan judi online, kemudian dia kalah, mengakibatkan perbuatan pidananya bertambah ya, Prof. Iya, dia terjerumus pada pinjol ilegal. Itu semakin parah lagi oke, gitu Prof. loh. Jadi itu kerugian finansial. Jadi kita banyak ya, jadi karena mereka sudah apa-apa habis, dan dia salah satu ciri atau tabiat permainan judi itu adalah sifat kecanduan etik. Oke, Orang yang Prof. kalah cenderung ingin sekali mengembalikan kekalahan itu. Dia selalu coba. Padahal di sisi sana permain ini sudah disetting bahwa penjudi tidak mungkin menang. Dan itu testimoni sudah banyak sekali bahwa sebetulnya kalau orang menang itu diberi angin oleh bandarnya, adminnya disuruh dikasih menang supaya dia ada bangkit lagi menjadi main lagi. Jadi berarti dari awal itu para penjudinya diberi kesempatan untuk menang terlebih dahulu ya gitu iya, ya, Prof. sudah secara psikologis dia tahu sekali bahwa orang seperti ini diberi menang sekali, nanti lalu dia bisa menambah di top up terus. Tapi pasti kalah, dia tidak mungkin menang dan berakhir pada kehancuran. Kehancuran ya, Prof. Jadi tadi seperti yang Prof sampaikan, edik ya, Prof, Ya, atau edik. ketergantungan karena mungkin penasaran ya, Prof ya, kenapa dia kalah terus, sehingga dia tidak tahu nih uang yang telah dia kucurkan atau telah pakai itu sudah ratusan juta, bahkan bisa miliaran juta ya, Prof. Ya, miliaran jadi rupiah. Iya, jadi ada ceritanya, memang ada beberapa. Saya jelaskan dalam perspektif viktimologi ya. Iya, kerugian finansial sudah jelas tadi kan. Rumah dijual, sertifikat digadaikan, mobil semua hutang, sertifikat banyak sekali ya. Itu kerugian finansial. Artinya tidak ada yang namanya cerita penjudi sukses menjadi kaya raya, itu tidak ada. Tidak ada Karena ya, Prof. satu. Yang kedua, kerugian secara psikologis. Dia stres berat. Ya, ada bisa dilihat di dalam Instagram atau tayangan rekaman. Jadi ada rumah tangga yang direkam dengan CCTV lalu ditayangkan bahwa ada suaminya yang begitu histeris karena kalah 2 miliar gitu loh. Nah, dia bagaimana, dia ngomong udah wajahnya sudah stres, pasti garuk-garuk kepala macam-macam. Itu kerugian psikologis yang berujung pada bunuh diri. Nah, jadi itu kerugian psikologis ya, stres, depresi. Orang seperti itu biasanya langsung menutup diri. Dia Prof. Senyumnya hilang di pergaulan semuanya, karena dia pikirnya adalah bagaimana beban utangnya dan sebagainya. Kemudian ada kerugian fisik. Ya, arti fisik itu karena stres kan mungkin gula darahnya naik, kolesterolnya menyebabkan naik, penyakit ya, Prof. Penyakit, masuk rumah sakit di UGD. Itu pendidikan fisik sampai berakhir pada bunuh diri, dan banyak kisah kemarin yang sangat tragis yang saya baca akibat judi online. Dia sudah tidak kuat lagi, bebannya berat sekali, dia mengakhiri hidup sangat tragis. Itu adalah fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, dan waktu demi waktu itu bukannya berkurang malah bertambah. Betul Prof. Nah, seperti yang tadi Prof sampaikan, salah satu contoh ya, Prof, kasus yang terjadi pernah juga baru belakangan ini terjadi, Prof. Pasangan suami istri ya, Prof, di mana suaminya itu dibakar, Prof, karena suaminya menghabiskan gajinya untuk judi online tadi, Prof. Nah, tadi kan
Profesor sampaikan itu tadi tidak hanya finansial ya Prof Iya, ya, betul. psikisnya atau psikologinya, kemudian mentalnya, dan bahkan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang datang karena akibat stres ataupun Iya, betul. pikiran-pikiran hutang mungkin ya Prof, atau Hutang. harta-hartanya dijualin gitu ya Prof ya. Perceraian juga terjadi banyak. Bahkan bisa perceraiannya Iya. Prof. Jadi akibat Oke, dari oke. judi online itu peningkatan angka perceraian yang yang menggugat adalah pihak istri. Banyak yang keluarga sudah cerai-berai, berantakan karena tadi perekonomian atau kekuatan finansial hancur lebur. Dan orang yang sudah edik dengan judi itu menjadi pikirannya sudah tidak waras lagi, sudah sulit diajak ke berpikiran sehat, dan dia sebetulnya dalam kajian psikologis dia perlu bantuan untuk kembali kepada kesehatan mental. Oke. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai perspektif korban ya, Prof ya. Nah, seperti yang tadi di awal kita sampaikan, Presiden Republik Indonesia ini kan mengeluarkan Kepres ya, Prof, dalam hal pemberantasan judi online. Nah, dalam Kepres tersebut saya menarik kesimpulan bahwasannya Indonesia darurat judi online dalam hal ini hanya fokusnya untuk memberantas gitu Prof. Sedangkan korban-korban ini presiden ataupun pemerintah kita belum terlalu aware terkait korban-korbannya gitu Prof. Padahal seperti yang tadi kita sudah sampaikan, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat mereka melakukan judi online tadi ya Prof. Nah, dalam hal tersebut menurut Prof Angkasa, korban judi online ini condongnya kemana nih Prof? Ya, jadi kalau kita melihat batasannya ya, tadi betul. korban adalah tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang sebetulnya adanya aktivitas judi online itu yang menjadi korban adalah orang-orang terdekat dari penjudi itu. Oke, benar-benar Prof. Anak, istri, ayah, suami, orang-orang terdekat itu yang menjadi korban terutama. Kenapa? Misalnya seorang laki-laki sebagai tulang punggung perekonomian keluarga, tahu-tahu terpuruk begitu. Sudah kan? Anaknya pada berhenti sekolah, tidak bisa membayar ini. Akhirnya si seorang istri sudah nggak tahan lagi. Oke. Apa yang bisa diharapkan dari seorang yang kecanduan judi? Ya, itulah jadi korbannya adalah orang yang terdekat. Orang-orang yang paling terdekat. dirasakan adalah orang yang terdekat. Walaupun si penjudi itu juga mengalami stres, tapi ya orang-orang terdekat luar biasa. Satu, ya. Yang kedua juga masyarakat. Karena dengan adanya judi online itu berdasarkan penelitian banyak mereka yang kalah, karena ya hampir semuanya kalah. Pasti bandar nggak mau rugi ya Prof ya. Iya, sekarang sudah disetting dan mereka akhirnya kan sudah tuntutan hidup masih ada, sementara sumber kehidupan malah asetnya hilang. Apa yang dilakukan? Pasti melakukan deviasi sehingga angka kriminalitas cenderung secara hipotesis naik. Ya. Benar. Ya, mereka bisa ya minimal menipu, menggelapkan. Ya, jadi ini yang rugi adalah masyarakat. Yang ketiga, negara, karena perekonomian negara, karena judi itu uangnya di Indonesia hanya transit, setelah itu ditransfer ke sumbernya si pengelola itu, si bandar ya si kita bandar bilang itu ya, betul. Ada di Filipina, ada di Kamboja yang memang di sana dilegalkan. Benar. Ya, jadi ada kemudian negara begitu, masyarakat begitu. Jadi itulah aspek-aspek atau pihak-pihak yang dapat menjadi korban dari adanya judi online. Jadi dengan melihat itu memang, dan kita melihat angka yang terlibat 2,1 juta. Ya, dan kemarin juga diumumkan oleh salah satu menteri bahwa ini wartawan juga ada, sudah bisa poinnya sudah di siapa mendasarkan pada PPATK. PPATK ya. Iya, itu kan datanya A1 valid, siapa saja transfernya kemana gitu. Oke, Prof. Nah,
dari yang barusan kita bahas tadi ini kan Prof, dapat merugikan secara finansial, fisikis, mental, bahkan berakibat bunuh diri ya Prof. Iya. Kira-kira nih Prof, teman-teman Gensut nih mau tahu nih Prof, apa sih penyebab terjadinya judi online ini Prof? Kira-kira kenapa masyarakat kita ini tertarik untuk judi online gitu Prof? Ya, jadi begini, ini memang kalau didekati dalam perspektif yang lain beda-beda, misalnya dari teori ekonomi bisa, psikologi bisa, ya viktimologi bisa, kriminologi hukum pidana bisa. Saya melihat begini, viktimologi dekat dengan kriminologi. Jadi kita mengenal ada namanya suatu teori routine activity. Ya, routine activity artinya kecenderungan kita setiap hari ngapain gitu loh. Kita kan manusia yang hampir tidak terlepas dari yang namanya handphone. Pasti handphone itu tidak hanya isinya WhatsApp, tapi ada media sosial yang lain. Apakah itu Instagram, apakah itu Facebook. Nah, disitulah berseliweran poster-poster iklan ya itu. Prof ya. Dan itu memang secara masif bersponsor memang dikirimkan oleh bandar-bandar judi. Jadi ini pengakuan dari admin memang tugasnya adalah membuat iklan-iklan yang menarik. Nah, siapa yang korbannya? Pasti orang yang selalu rutin aktivitinya adalah memakai handphone itu. Betul-betul Prof. Nah, ini saya punya data juga nih Prof. Sejak Januari 2023 sampai akhir tahun 2023 itu Kominfo mencatat nih Prof, ada beberapa situs pemerintahan dan lembaga pendidikan ini disusupi atau diiklani hal-hal yang tadi Prof sampaikan, seperti misalnya memasang depo atau clickbait yang misalnya kita klik kita nanti kejebak gitu-gitu. Nah, itu di sosial media, bahkan tuh tadi Prof data menyatakan, Kominfo menyatakan 683 situs pemerintahan itu disusupi iklan-iklan yang berbau judi online. Itu menurut Profesor, kenapa bisa ada celah bisa iklan-iklan itu masuk ke situ, Prof? Ya, jadi gini, ini kan suatu tindakan kejahatan yang terorganisir ya. Artinya, jadi memang ada suatu aktivitas yang masif ya. Bagaimana suatu organisasi itu namanya suatu organisasi kriminal sebetulnya, artinya karena dia suatu organisasi yang betul-betul didirikan dalam rangka untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini adalah judi. Nah, Indonesia itu merupakan suatu negara dengan populasi penduduk yang sangat banyak. Dan mereka juga hampir yang dewasa sudah pegang handphone semua. Nah, itu sebagai pangsa pasar yang sangat bagus. Ya, jadi mereka akan secara jadi ada timnya yang berusaha untuk melakukan riset bagaimana cara menggait korban lah, tanda petik ya, penjudi-penjudi itu. Memang ada yang dikemas ini seperti olahraga, seperti hanya tebakan atau hanya pencet ini, pencet ini. Nggak taunya dia masuk pada link itu, dan kalau sudah masuk link itu sudah jebakan yang sangat luar biasa. Betul Prof. Nah, selain baik iklan ataupun sponsor Prof, itu belakangan ini juga selebgram atau pesohor gitu ya Prof. Influencer itu mempraktekkan atau mengiklankan juga gitu Prof. Itu gimana menurut Prof? Iya betul. Jadi gini, mereka ada yang tidak begitu paham. Oke Prof. Tapi sebetulnya ini karena kesadaran secara penuh. Artinya dia sebetulnya melakukan suatu aktivitas yang itu berisiko untuk dapat dijadikan dia menjadi pelaku tindak pidana. Makanya kan ada yang ditanya, ya dia happy saja, mari kita, nggak taunya langsung digerebek oleh polisi. Dia terus malu-malu, nggak tahu. Padahal kemarin ada testimoni baru cuma dapat 3,5 juta dalam 1 bulan pembayarannya. Tapi sudah ketangkap ya Prof. Ketangkap sudah.
Kalau judi kan 303 ancaman hukumannya sudah banyak, sudah Wah, sampai betul. bertahun-tahun, 4 tahun atau berapa itu. Apalagi ini Undang-Undang ITE baru direvisi ya Prof ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Nah, di Undang-Undang ITE itu bagi penjudi yang melakukan secara online bahkan hukumannya lebih tinggi lagi ya Prof ya. Karena seperti yang kita ketahui penggunaan ITE ini sangat-sangat sangat-sangat mawas ya gitu ya Prof. Dari yang anak-anak itu sudah menggunakan handphone tadi seperti yang Prof sampaikan. Bahkan mereka tuh tidak tahu menahu bahwasannya iklan itu mengandung unsur-unsur perjudian gitu ya Prof ya. Karena permainannya dibuat sangat mudah dan sangat Oke. menarik. Itu memang dibuat seperti tidak rumit. Tadi cuma klik, pencet ini seperti ya sebetulnya menarik, warna, ada musiknya, barangkali saya pernah lihat sekilas. Tapi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Prof. Kan tadi kita sudah membahas Kepres ya Prof. Kepres nomor 21 tahun 2024. Nah, di dalam pasal 4 Kepres tersebut, Satgas Judi Online ini bertugas untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap judi online nih Prof. Nah, kalau Profesor sendiri kira-kira ada tidak sistem nih Prof yang dibangun untuk mengurangi penderitaan bagi korban? Tadi kan di pasal 4 Kepres tersebut hanya mengoptimalkan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana atau perbuatan judi online tadi Prof. Sedangkan bagi korbannya itu tidak dibahas gitu Prof. Kira-kira ada sistem yang bisa dibangun nggak nih Prof untuk korban-korban judi online ini Prof? Iya, jadi begini, kalau saya kan dalam perspektif viktimologi pasti akan melihatnya dari aspek korban. Yes, ya. betul. Jadi betul, kalau Prof. kita sudah tadi menyatakan bahwa Indonesia darurat judi online, itu orientasi berpikirnya bagi saya adalah menyelamatkan masyarakat Indonesia Ya. supaya jangan menjadi korban judi online. Oke. Ya, menyelamatkan itu tidak harus si pelakunya, tapi orang di sekitar pelaku, keluarganya, Di ya kan? sekeliling dari si Itu. pelaku ya Nah, Prof. itu yang paling pertama yang harus diorientasinya ada tidak atau mengeliminir lah ya, mengeliminir jangan sampai menambah. Nanti yang dilakukan itu ya ibaratnya suatu banjir, ada kebocoran terus tergenang lantainya. Ya, tidak hanya disapu, dipel, sementara yang dari sumbernya masih ngucur, kan pasti akan terulang lagi. Iya, Sehingga Prof, yang benar, paling penting adalah menghentikan sumbernya itu. Yang dilakukan di Indonesia saat ini beberapa yang saya lihat memang sudah Menteri Kominfo itu sudah menutup akses, sudah bagus. Iya, sudah banyak yang diblokir ya Prof. Iya, jadi itu memang harus lebih diperbanyak lagi. Oke. Ya, bagaimana mungkin mengerahkan ya kalau kemarin mungkin KPU harus punya dana sekian untuk mengerahkan petugas-petugas KPPS atau betul. Mengapa ini tidak seperti itu? Iya, betul. Rekrut saja anak-anak muda yang banyak, karena kerugiannya kalau kita bandingkan uang yang berputar itu sampai 327 triliun. Yes, dan itu uang-uang yang haram yang entah kemana ya. Betul, nah, sedangkan itu baru uang yang berputar dan itu pasti tidak, istilahnya tidak berkah lah, karena dia pasti keluar negeri, tidak bisa untuk mendukung perekonomian suatu masyarakat. Nah, jadi inilah yang, tetapi di sisi lain kehancuran rumah tangga, kehancuran ekonomi suatu negeri Indonesia itu sudah diambang mata, sehingga perlu ada tindakan yang sangat sistematis dari pemerintah Indonesia untuk menghentikan situs-situs itu. Oke, Prof. Jadi selain bentuknya pemberantasan juga dilakukan pencegahan ya Prof ya? Iya, memang sekarang ada penindakan, tapi dalam batin saya juga kemarin ada berita, saya kasihan juga ya, maksudnya walaupun dia pelaku judi tapi melihat performnya kasihan ya, sudah dia mungkin hampir pensiun, bekerja di sekolah dasar ya, gara-gara ponselnya ada aplikasi itu pas ada razia ketangkap, tetapi diekspos begitu besar, kita sudah berhasil menangkap. Ya, padahal kan sebetulnya masyarakat itu signifikannya dengan
ancaman yang sedang ada. Oke, Tapi oke, itu oke, begitu seolah-olah menggembirakan bagi pihak penegak hukum untuk melaporkan ini, padahal yang ditegakkan hanya itu, orang seperti itu, kecuali berhasil menutup sekian situs gitu ya, Prof. ya, sekian situs, 1.000 situs atau sekian ribu situs, kerahkan saja anggota kepolisian, dididik, sana bikin kita stop, sana bikin kita stop. Hanya kan begitu, kuat-kuatan kan di situ jumlah personil sekarang. Makanya betul sebenarnya Satgas itu pada hemat saya karena sudah tidak bisa diandalkan lagi kalau melakukan penegakan hukum secara konvensional biasa-biasa saja. Tidak, Satgas sinergi antara Menteri Komunikasi dan Informasi itu bersinergi dengan polisi, bersinergi dengan pihak kejaksaan, PPATK, ya, kemudian OJK dan sebagainya, bersinergi. Saya yakin bisa. Pasti bisa ya. Ya, Prof, contohnya ya. gini saja lah, situs-situs porno juga bisa ditutup. Oh, benar, Ya kan? benar. Banyak situs porno ditutup. Kenapa itu tidak? Iya. Nah, inilah yang menjadi big question itu. Kenapa tidak bisa begitu cepat untuk menutup gitu loh ya? Kan akhirnya kalau seperti ini analisis liar dari masyarakat jadi bisa kemana-mana kan? Jangan-jangan ada yang tidak berintegritas kan gitu. Jadi ada banyak dogma-dogma dari masyarakat ya gitu ya, Prof. Artinya ya. mereka liar untuk melakukan analisis sendiri. Jangan-jangan ada yang tidak berintegritas. Bahkan menterinya udah bilang sudah ketahuan bandarnya ada 5 itu. Nah, kalau sudah 5 ditutup kenapa? Tapi yang dibanggakan malah tadi penegakan terhadap korbannya malah justru ya, Prof. Iya, penjudi kelas sangat bawah. Kasihan banget. ASN hampir pensiun gara-gara kena rahasia sini ponselnya ada judi, situs judi, ditangkap. Itu masuk berita besar. Ini harusnya ya tidak seperti itu. Ya itu boleh, tetapi yang kita tindakan yang betul-betul mengarah pada perlindungan masyarakat dalam arti protection for victim, itulah yang lebih diutamakan dalam perspektif victim. Berarti bagaimana pemerintah memperspektifkan korban ya, Prof ya. Jadi seperti yang kita ketahui, korban ini kan sudah habis banyak finansialnya, uang ataupun hartanya gitu ya, orang-orang terdekat dari korban dan keluarganya juga ya, Prof. Orang-orang dekat dari pelaku itu. Termasuk Prof. masyarakat, termasuk negara. Oke, Prof. Nah, jadi Sobat Gensut semuanya, tadi kita sudah berbincang-bincang nih dengan Prof Angkasa sebagai pakar viktimologi ya, Prof ya, ilmu viktimologi. Nah, jadi kita sudah banyak insight, banyak pengetahuan yang telah kita dapatkan dari segi viktimologi atau korban dalam hal ini judi online. Nah, sebelum kita closing nih, Prof, kira-kira ada statement yang mau disampaikan untuk sobat-sobat Gensut semuanya, Prof? Ya, jadi saya selaku pakar di bidang viktimologi ya, melihat dengan adanya judi online ini, dengan melihat bahayanya, efek negatifnya yang sangat luar biasa. Jadi dia mempunyai sifat yang namanya edik, kecanduan, dan itu memang dalam agama sudah jelas dilarang kan ya. Jadi jangan sampai mencoba saja tidak boleh. Sama juga dengan mungkin narkoba atau apa. Karena begitu mencoba, karena ada cerita berawal dari 20.000 dia sampai kehabisan berapa miliar. Ya, jadi jangan sampai mencoba-coba untuk ikut dalam permainan judi online. Karena pasti kalah dan tidak ada rumusnya menjadi menang. Kemudian bagi para mahasiswa ya, nanti bukan cita-cita yang akan tercapai, tetapi justru Anda akan jauh dari cita-cita yang mungkin sangat didambakan selama ini, baik oleh kalian semua maupun para orang tua dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Baik, Prof. Jadi Sobat Gensut semuanya, tadi sudah kita dengarkan closing statement dari Profesor Angkasa mengenai dampak
yang dihasilkan ya Prof ya akibat judi Ditimbulkan. online atau yang ditimbulkan oleh perbuatan judi online Iya, ya Prof iya. ya. Oke, terima kasih Prof Angkasa atas waktunya telah sharing-sharing dengan Sobat Gensut semuanya, di mana kita banyak insight, banyak pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu nih Prof. Karena bincang-bincang kita ini sobat-sobat Gensut semuanya makin paham, makin mengetahui bahwasannya perbuatan judi online itu tidak harus dilakukan gitu ya Prof. Ya, betul. Oke, terima kasih atas waktunya Prof Angkasa untuk kehadirannya. Semoga sehat selalu ya Prof ya. Amin ya robbal Amin, ya alamin. Rabbal Terima alamin. kasih ya Mas Salman ya Siap. atas kesempatannya. Sama-sama Prof. Baik, begitu saja untuk bincang pakar kita pada hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.